Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Aduh, ngeri nih bosku, luar biasa ya. Saya tidak pernah menyangka bahwa tahta, harta, dan wanita akan menjadi sorotan yang luar biasa dalam konteks ijazah Pak Jokowi. Artinya di luar dugaan kita lah kalau misalnya ini memang benar-benar terjadi ya, karena hal ini kan dibongkar oleh para tabas yang katanya mendapat informasi dari Rizwan Syahipar terkait adanya hubungan yang tidak rasional antara orang yang berinisial RH dan TT. Ya, saya yakin semua sudah pada paham lah siapa yang kita maksudkan. Tetapi ini memang hal yang saya kira lompatannya terlalu jauh ya kalau sampai itu terjadi. Tapi ya namanya manusia biasa, dan memang berkali-kali juga RH meng-up terus memang informasi-informasi terkait soal TT, sampai kalau tidak salah ulang tahunnya pun dia hafal. Tapi kan itu hal yang biasa ya. Tapi apapun itu sahabat, terkait soal eskalasi kasus ini yang masuk ke ranah privat, kalau benar-benar itu terjadi, ini hal yang saya kira mencoreng dunia persilatan ya, terutama orang-orang yang menganggap dirinya sebagai seorang ahli, orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pejuang. Nah, untuk lebih jelasnya supaya kita tidak seuzon, ini coba kita dengarkan bagaimana pernyataan tegas dari para tabas. Ini dia videonya. Nah, sekarang kami lagi mengejar ya adanya hubungan emosional antara orang yang menghina Pak Jokowi itu terkait dengan perbuatan cabul dan pengkhianatan kepada keluarga yang dilakukan oleh pengacara yang terkenal hebat, tapi memiliki rumah tangga, tapi mereka berada dalam satu kamar yang sama dan di tempat karaoke yang sama. Mudah-mudahan polisi bisa menyidik ada hubungan apa mereka di sana. Karena menurut pengakuan dari Rizwan, pengacara tersebut yang inisialnya RH, dialah orang yang memaksakan Rizwan untuk mengatakan bahwa ijazah yang ditunjukkan pada gelar khusus itu tetap palsu. Kemudian atas perintah seorang mantan petinggi KPK dengan inisial Abras yang mengendalikan semua pengacara untuk melakukan satu perlawanan yang kita anggap agar isu ini dapat memberikan keuntungan ekonomi buat kelompok-kelompok tersebut. Ada Michael, ada RH, para YouTubers mereka segala macam. Mereka ingin di sini sampai tahun 2029. Nah, kemudian ada GM Makassar yang memang tergantung orang-orang dari Sulawesi Selatan. Ada jenderal berbintang 4, inisial SS. Kemudian ada juga partai politik dan tokoh-tokoh petinggi partai memang ada. Nah, kalau kita dengan Rizwan, ada beberapa yang ketemu, ada juga yang tidak. Bahkan semua rekamannya ada. Nah, jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan Rizwan bisa menyampaikan dalam berita acara sebelum beliau di SP3 perkaranya, sehingga ini berlanjut. Bahwa perbuatan yang bermotif ekonomi yang dilakukan oleh tim mereka semua ini tentu ada dalangnya gitu. Dalangnya terungkap. Dan dalangnya dulu ada sudah menjadi tersangka tapi takut nangis, tapi ternyata masih menggunakan cara-cara kebencian dia terhadap Pak Jokowi. Inisial Abras tadi. Nah, jadi kalau bagi tim relawan, Dr. Tiba itu kita anggap kayak butiran debu saja. Ibaratnya respon ini adalah pemegang payung di saat hujan. Ketika respon sudah KO, mereka kebasahan semua. Nah, kalau orang udah basah kuyup dan tenggelam, ya begitulah. Kemudian ditolak RJ-nya, kemudian dia mengatakan menyerang terus Pak Jokowi, itu hanya gayanya saja. Tapi yang jelas sedikit lagi mereka akan KO dengan laporan-laporan
Karena RH ini menuduh bahwa Polda merekayasa bukti. Nah, kemudian mereka adalah sebagai, menurut kata respon, bahwa bagaimana RH bisa berjuang kalau dia mengkhianati keluarganya. Kemudian beberapa saksi sudah ditanya juga dan mungkin akan dipanggil. Hubungan spesial yang membuat atau mengancam jika Dr. P ini mengikuti Jack Rismond, maka hubungan pribadinya mungkin akan terbongkar atau terungkap. Tapi walaupun tidak, masalah kita bersatu, kami akan segera mengungkap kasus itu semua. Ya. Karena data rekaman baik di ruang karaoke maupun di hotel tentang keberadaan mereka satu kamar itu sedang diselidiki dan punya bukti-bukti yang. Nah ini kita akan pertontonkan bagaimana orang yang memperjuangkan tentang moral dan berjuang demi nama baik jabatan atau profesi sebagai pengacara, tapi ternyata mereka tidak bermoral. Bagaimana seorang wanita yang memperjuangkan, mempermalukan, yang memperjuangkan seolah-olah ada. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Kita sudah mendengar bagaimana paparan para tabas bahwa memang situasi itu konon katanya ada, tapi ini kan butuh konfirmasi lebih dalam dari Rismond Sianipar. Dan yang paling membuat kita kaget karena ternyata hubungan ini kemudian dijadikan sebagai alat tekan terhadap TT ya, kalau benar informasinya seperti yang disampaikan oleh Bang Farhat ini, yang juga saya kira mendapat informasi A1 dari Bang Rismond Sianipar. Ya, saya selalu mengatakan bahwa siapa yang nyangka kalau selama ini ketika mereka bersama-sama dalam satu ruangan itu Rismond Sianipar melakukan perekaman. Artinya Rismond Sianipar ya kita tahu sebagai seorang ahli segala-galanya pasti dia berupaya betul-betul seluruh proses perjalanannya itu terdigitalisasi dan efeknya ya salah satunya ini mulai satu persatu di-up. Dan saya juga tidak heran kalau misalnya yang disampaikan oleh Farhat terkait soal mantan ketua KPK itu yang bermasalah, itu yang menjadi dalan di belakangnya, karena memang orang ini memiliki juga kebencian yang akut terhadap Pak Jokowi, termasuk menyebut nama si Capling. Si Capling tahu kan maksud saya, yang orang Makassar itu yang sekampung dengan saya. Jadi saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan video ini memberikan pelajaran buat siapa saja bahwa kalau berjuang, berjuanglah dengan tulus, berjuanglah dengan ikhlas. Jangan ada campuran-campuran di dalamnya yang bisa mencederai perjuangan. Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa ya tahta harta dan wanita inilah yang kadang-kadang membuat para pejuang terjungkal, dan sepertinya dalam konteks yang kita bicarakan itu akan terjadi sahabat. Sekali lagi terima kasih atas atensi sahabat-sahabat, dukung terus channel ini untuk memberikan edukasi terhadap anak bangsa dan kita sama-sama melawan yang namanya hoax. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.